Oke, baik. Selamat pagi, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai perkuliahan kita pengantar ilmu hukum dengan 3 SKS. Semoga teman-teman bisa mengikuti perkuliahan hari ini dengan baik ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya ya untuk mempersingkat waktu. Kita hari ini akan belajar tentang sistem hukum. Nah, sistem hukum ini diartikan sebagai suatu susunan peraturan yang bertujuan menciptakan tata tertib di dalam masyarakat yang terdiri atas pilihan berdasarkan fungsinya dan membentuk kesatuan yang utuh. Nah, salah satu ciri yang melekat pada sistem itu ya berarti adanya keserasian, adanya keharmonisan antar bagian yang ada di dalam sistem itu. Nah, tapi ya memang kalau kita melihat di Indonesia sendiri ya, karena sangat banyaknya peraturan hukum, ya sering terjadi kadang ketidakserasian dan juga ketidakharmonisan antara bagian-bagian di sistem hukum. Nah, tapi itu tidak masalah sih ya, hal seperti itu wajar. Ya, kita juga kemarin-kemarin sudah belajar ya, kalau di asas hukum itu ada yang terkait dengan konflik perundang-undangan, teman-teman belajar tentang asas lex specialis, lex superiori, lex posteriori. Nah, di situ ada kemudian asas-asas yang bisa kita jadikan landasan untuk dalam apa ya, dalam membentuk peraturan perundang-undangan, terutama ya untuk legislator itu bagaimana sih agar tidak ada tumpang tindih antara peraturan satu dengan peraturan lain. Nah, fungsinya asas hukum di situ ya sebagai landasan agar tidak terjadi hal-hal seperti itu dari awal, yaitu dari proses pembentukan peraturan perundang-undangannya. Nah, hal seperti itu wajar terjadi ya. Nah, lanjut, dalam sistem hukum kita ini punya elemen-elemen yang ada di dalam suatu sistem hukum. Nah, biasanya elemen-elemen ini ya ada masyarakat dan ada masyarakat hukumnya. Ya, teman-teman kemarin belajar ada asas ubi societas ubi ius ya, di mana ada masyarakat, maka di situ ada hukum. Nah, masyarakat hukum ini adalah salah satu elemen yang ada di sistem hukum. Selain itu juga ada struktur hukum. Nah, struktur hukum ini adalah para aparat penegak hukumnya. Ada juga budaya atau culture. Jadi budaya hukum dalam masyarakat itu seperti apa. Nah, kemudian ada hukumnya juga, bagaimana sifat hukum itu dan lain-lain. Nah, kemudian juga ada penerapan hukumnya. Nah, kalau misalnya ada masyarakat, ada penegak hukumnya, dan juga sudah ada hukumnya, pasti juga harus ada penerapan hukumnya. Karena ini nanti juga ada kaitannya dengan penegakan hukum. Nanti di pertemuan selanjutnya kita juga akan belajar ya tentang penegakan hukum dan faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi penegakan hukum. Gitu. Nah, kita balik ke sistem hukum sendiri. Di dalam kepustakaan itu dikenal ada dua sistem besar memang yang sangat berpengaruh, yaitu civil law system dan juga common law system. Nah, kalau menurut Profesor Sacipto Raharjo memang menegaskan bahwa dua sistem besar ini dapat dikatakan telah membelah penyelenggaraan hukum di dunia. Nah, tapi ya selain sistem ini ya ada sistem-sistem lainnya gitu. Kalau di Indonesia dulu ya sebelum adanya kita menganut civil law system, kita ya sudah ada namanya sistem hukum Islam, sistem hukum adat, nah, seperti itu. Lebih lanjut, ahli lain yang bernama Rin David itu membagi sistem hukum ke dalam sistem hukum Romawi Jerman atau sistem hukum civil law system ya, kita kenal civil law system, juga kemudian membagi common law system, ada juga sistem hukum sosialis, ada juga sistem hukum berdasarkan agama dan tradisi. Nah, itu pembagian menurut ahli lain, Rin David gitu. Ada alasan yang yang sangat kuat lah. Kenapa sih kok pembagiannya di dunia ini itu ada dua sistem besar, civil law system sama common law system. Nah, karena memang peletak dasar dua sistem hukum ini adalah negara-negara yang lazimnya mempunyai koloni atau mempunyai jajahan yang sangat banyak. Kita kenal ada Jerman, Prancis, Belanda, Portugis. Nah, itu kan negara-negara yang menyokong dan mengembangkan civil law system.
Jerman sama Perancis punya banyak koloni, punya banyak negara jajahan di Afrika. Nah, Belanda sama Portugis itu punya banyak negara jajahan di Asia. Nah, salah satunya Indonesia. Indonesia udah dijajah Belanda ratusan tahun ya, kira-kira 350 tahun. Nah, sedangkan kalau Inggris sama Amerika itu adalah negara-negara yang telah menyokong dan mengembangkan common law system. Nah, koloni-koloninya Inggris sama Amerika ini ya beberapa di antaranya seperti India, Malaysia, Brunei, Kanada. Nah, bahkan sebenarnya Amerika Serikat sendiri itu adalah bekas jajahannya Inggris gitu. Nah, kemudian berkembanglah common law system ini di negara-negara seperti Malaysia, Brunei, Singapura. Nah, itu biasanya memang negara-negara penganut civil law system. Nah, tapi kalau untuk case di Indonesia sendiri ya, sebelum adanya penjajahan Belanda dulu, sebenarnya Indonesia pun sudah menganut sistem hukum sendiri. Indonesia memiliki sistem hukum adat di masyarakat adatnya. Kemudian juga mengenal sistem hukum Islam. Dulu sebelum adanya penjajahan Belanda, ya kan ada kerajaan Mataram, ada kerajaan Aceh, nah Kesultanan Aceh. Nah, kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara ini sebenarnya telah mengembangkan adanya suatu sistem hukum yang kemudian bisa kita sebut dengan sistem hukum Islam. Demikian juga dengan masyarakat adat kita. Masyarakat adat kita dulu juga sudah mengembangkan sistem hukum adat, kita bisa sebut seperti itu. Nah, ya walaupun kemudian kehadiran Belanda yang kemudian menjajah kita ratusan tahun itu kemudian bisa menggantikan sistem hukum tersebut menjadi sistem hukum sipil atau yang kita kenal civil law system. Ya, seperti itu. Ya walaupun kalau di Aceh, daerah istimewa Aceh ya, itu juga Nangro Darussalam ini memang memiliki hukum sendiri memang. Jadi mereka juga masih memiliki hukum sendiri itu maksudnya sebagai suatu keistimewaan yang diberikan oleh negara kepada Aceh gitu. Nah, sehingga mereka juga masih bisa memberlakukan syariat-syariat Islam dalam Aceh itu sendiri. Ya, kita juga mengenal ya istilah-istilah adanya kalau di pidana itu apa sih? Jinayah ya kalau pidana Islam itu. Nah, terus juga ya mungkin teman-teman bisa lihat sendiri ya biasanya seperti apa penerapan hukum di Aceh gitu. Oke. Bisa tanya Fauzul tuh. Fauzul kan dari Aceh tuh. Kalau mau tanya dan diskusi langsung bisa mungkin ke Fauzul nih sebagai masyarakat Aceh. Nah, kita lanjut ke mana nih? Pembahasan pertama kita ya. Kita masuk ke civil law system. Nah, civil law system ini biasanya juga disebut sebagai sistem hukum Eropa benua atau kontinental. Sering juga disebut sistem hukum Romawi Jerman. Cuma memang dalam kepustakaan ya biasanya lebih sering disebutkan adalah civil law system. Nah, civil law system ini ada 5 guys. 5 teman-teman. Ada 5 ciri-ciri yang bisa dalam beberapa referensi itu memang disebutkan ada 5 hal ini ya. Nah, kita masuk ke ciri pertama. Ternyata civil law system itu sangat dipengaruhi oleh sistem hukum Romawi. Nah, salah satu contoh sistem hukum Romawi itu ya adanya pengkodifikasian hukum. Jadi kodifikasi hukum itu seperti pengumpulan hukum-hukum menjadi suatu kitab undang-undang. Kita tahu sendiri kan, kita punya kitab undang-undang hukum pidana, kita punya kitab undang-undang hukum perdata, kitab undang-undang hukum dagang. Nah, ini yang kemudian bisa disebut dengan kodifikasi hukum. Ada juga kitab undang-undang hukum acara pidana. Nah, ini juga salah satu kodifikasi hukum. Ya. Kemudian kita lanjut ke yang kedua. Kaidah atau norma ditemukan lewat proses berpikir dan juga perenungan. Nah, pikiran atau renungan ini menghasilkan pedoman tentang bagaimana seharusnya berbuat dan tidak berbuat dalam kehidupan.
Nah, kemarin kita, kalau teman-teman sudah mendengarkan rekaman saya ya, kita kemarin juga sudah saya jelaskan. Jadi dari awalnya itu adalah buah pikiran dari hasil perenungan yang kemudian bisa menjadi berkembang nilai-nilai sosial dalam masyarakat itu seperti apa. Sampai akhirnya ada yang disebut dengan asas hukum yang akhirnya menjadi landasan, dan kemudian ada norma hukum, dan kemudian bisa dikonkretkan menjadi suatu peraturan hukum melalui proses pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga akhirnya bisa menjadi hukum yang konkret dan bisa diterapkan pada kasus-kasus. Nah, ini awal mulanya ya kaidah atau norma itu ditemukan lewat proses berpikir dari hasil perenungan tersebut. Nah, kita lanjut ke ciri yang ketiga. Keputusan pengadilan bukan merupakan sumber hukum utama, melainkan hanya penerapan perundang-undangan. Nah, jadi jika ada suatu perkara ya, nah yang dipikirkan pertama kali adalah bagaimana pengaturannya di dalam perundang-undangan. Nah, apabila undang-undang tidak mengatur secara jelas, kemudian tidak rinci, ya berarti ada yang kita bisa melakukan namanya penemuan hukum. Bisa menggunakan metode interpretasi atau penafsiran, metode analogi. Nah, itu nanti kita pelajari di pertemuan selanjutnya tentang penemuan hukum. Oke. Lanjut ke yang keempat. Perundang-undangan dibangun dari asas atau prinsip umum. Nah, teman-teman kemarin juga pasti sudah belajar tentang asas hukum. Nah, asas hukum ini ya melandasi pembentukan peraturan perundang-undangan. Teman-teman juga bisa cek di catatan teman-teman. Salah satu fungsinya asas hukum ya memang dia berfungsi sebagai membantu para legislator, membantu mereka untuk membuat dan membentuk bagaimana sih peraturan perundang-undangan ini. Nah, biar tidak ada konflik perundang-undangan, maka kita memerlukan asas-asas hukum kan. Salah satunya ya asas lex specialis, lex superiori, lex posteriori yang teman-teman sudah pelajari sebelum-sebelumnya. Lanjut ke yang kelima, yaitu cirinya adalah dikenal prinsip atau asas umum mengenai tanggung jawab atas kesalahan. Nah, jadi undang-undang itu hanya menentukan hal yang sifatnya umum, bahwa seseorang telah melakukan kesalahan. Nah, akibat dari kesalahan yang ditimbulkan ini, ya ada kerugian pasti dari orang lain. Nah, kemudian kalau untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan itu dengan cara apa? Nah, di situ yang kemudian bisa kita sebut dengan adanya tanggung jawab atas kesalahan yang telah diperbuat. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke sistem hukum yang kedua, common law system. Bedanya nih dengan civil law system. Nah, kalau common law system itu tidak terwujud atau tercermin di dalam perundang-undangan. Nah, jadi dia itu berkembang kasus demi kasus melalui keputusan pengadilan. Jadi hakim pada pengadilan ini tidak serta-merta menghubungkan setiap kasus dengan teks yang ada di perundang-undangan sebelum mereka memutuskan perkara. Nah, jadi menghubungkannya itu dengan keputusan pengadilan yang telah ada sebelumnya. Nah, ini yang kemudian bisa kita kenal dengan preseden. Kemarin teman-teman kalau sudah belajar di pertemuan kemarin ya, dalam sumber hukum formil, salah satunya ada jurisprudensi. Di situ saya juga sudah menuliskan bahwa ada yang kemudian disebut dengan asas preseden, ada juga yang kemudian disebut dengan asas bebas. Nah, kalau misalnya negara-negara negara-negara common law system ini ya tentunya pasti menggunakan asas yang preseden gitu. Nah, teman-teman bisa bedakan ya. Kemarin juga sudah saya contohkan tuh. Kalau yang asas preseden contohnya negaranya kan ya seperti Inggris salah satunya. Kalau yang asas bebas ya seperti Indonesia yang memang hakim tidak terlalu terikat dengan hakim yang sebelumnya dan hakim yang lebih tinggi gitu. Jadi lebih bebas kalau yang di civil law system. Nah, maksudnya tidak terikat
di asas bebas itu ya, berarti hakim dalam memutuskan suatu perkara ya boleh mengikuti putusan hakim terdahulu, baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi, tapi ya boleh juga tidak mengikuti. Nah, tapi meskipun demikian, pelaksanaan asas ini tidak sedemikian ketat. Karena memang kenyataannya banyak hakim yang putusan-putusannya ternyata justru berpedoman pada putusan hakim terdahulu, terutama hakim yang lebih tinggi. Nah, keadaan ini biasanya karena ada dua hal sih. Yang pertama, ini ada karena hakim yang lebih rendah itu cenderung menghormati putusan hakim yang lebih tinggi. Nah, sedangkan yang kedua, karena adanya kemungkinan diajukannya upaya hukum berupa kasasi hingga ke Mahkamah Agung untuk di setiap perkara. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau di common law system, itu ya asas preseden memang yang dianut. Jadi di Amerika Serikat, di Inggris, kemudian di Afrika Selatan, ya negara-negara common law system menggunakan asas preseden, bukan yang asas bebas. Kalau asas bebas itu ya biasanya lebih ke negara-negara civil law system seperti Indonesia, Belanda, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Contoh di common law system sendiri, contoh negara-negara yang menganut ya, itu ya ada Amerika, Inggris, Australia, Kanada, Selandia Baru, India, Singapura, Malaysia, Brunei, banyak ya. Nah, ini biasanya juga kemudian teman-teman pasti juga mungkin pernah mendengar ya yang namanya Commonwealth gitu, negara persemakmuran Inggris gitu. Coba teman-teman search itu seperti apa. Oke, kita lanjut ke ciri yang pertama ya. Jadi dari common law system ini ciri yang pertama itu adalah menempatkan preseden sebagai sumber hukum yang paling penting. Nah, ada sebenarnya sumber hukum lain yang ada di common law system, seperti undang-undang, kebiasaan, traktat, dan lain-lain itu tetap memperoleh pengakuan sebagai sumber hukum. Tetapi tempatnya memang di bawah keputusan hakim terdahulu. Karena memang di sini sumber hukum yang paling penting adalah preseden. Nah, lanjut. Segala sesuatu yang berkaitan dengan preseden ini itu sebenarnya didasarkan pada 4 faktor. Jadi yang pertama adalah pencari keadilan yang datang ke pengadilan akan diperlakukan sama jika perkaranya sejenis dan berturut-turut. Kemudian yang kedua, konsisten menurut preseden untuk memberikan prediksi keputusan yang akan datang. Nah, jadi konsistensi itu penting di sini. Kemudian yang ketiga, berguna bagi penetapan kriteria untuk menyelesaikan perkara-perkara baru. Dan juga pastinya hemat waktu di situ. Nah, kemudian yang keempat, ketaatan pada keputusan-keputusan terdahulu menunjukkan penghormatan pada kebijakan dan pengalaman para hakim generasi sebelumnya. Nah, jadi sampai seperti itu ya. Itu adalah faktor-faktor didasarkannya yang berkaitan dengan preseden lah, apa saja itu tadi ya. Kita lanjut ke ciri yang kedua. Nah, akibat dari pentingnya preseden itu tadi ya, maka fungsi dan peranan pengadilan itu menjadi sangat penting di sini. Jadi jika ada perkara ya, maka sentral pemikiran orang ya langsung pada putusan pengadilan yang sebelumnya dengan kasus perkara seperti ini itu gimana sih. Nah, kita ketahui tadi di faktor yang pertama ya, yang tentang preseden tadi ya, pencari keadilan yang datang ke pengadilan akan diberlakukan sama jika perkaranya sejenis. Nah, itu. Jadi di sini memang akibat pentingnya preseden ya, fungsinya peranan pengadilan ini ternyata sangat penting di sini. Karena jika ada perkara yang jika ada perkara, maka sentral pemikirannya orang-orang ya pasti langsung ke keputusan pengadilannya kayak gimana nih yang udah terjadi pada perkara sejenis ini. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke ciri yang ketiga. Tidak dikenal pembedaan yang tegas antara hukum publik dan juga hukum privat. Nah, ini beda banget sama yang civil law system. Di negara kita aja kan ya sebagai penganut civil law system sangat
membedakan itu antara hukum publik dan juga hukum privat. Teman-teman tahu sendiri hukum publik ya seperti hukum pidana itu salah satunya. Hukum privat seperti hukum perdata salah satunya. Nah, itu memang benar-benar dibedakan kalau di negara kita. Ya, tapi tidak dengan di common law system. Di common law system tidak dikenal pembedaan yang tegas antara hukum publik dan juga hukum privat. Karena ya semakin banyak hukum, nah itu akan semakin mempersempit kebebasan. Jadi kebebasan di sini mungkin yang dimaksud adalah karena memang adanya individualisme ya, yang kuat di negara-negara common law system itu. Nah, sehingga kemudian menentang semakin banyaknya perundang-undangan yang berasal dari kekuasaan tata usaha negara. Nah, untuk mengurangi hal itu ya makanya tidak ada pembidangan hukum. Nggak ada pembedaan yang tegas antara hukum publik dan juga hukum privat. Nah, hal itu ya memang untuk menghindarkan adanya penyempitan kebebasan tadi itu. Oke, kita lanjut ke ciri yang terakhir. Norma atau kaidah berkembang lewat keputusan pengadilan. Ini berbeda dengan civil law system. Kalau civil law system tadi norma atau kaidah ditemukan lewat proses berpikir dan perundungan. Nah, tapi kalau di common law system ternyata norma atau kaidah berkembang lewat keputusan pengadilan. Hal ini ya memang sangat relate dengan ciri yang pertama. Kenapa keputusan pengadilan itu benar-benar berkembang di sini? Kenapa norma atau kaidah berkembang melalui keputusan pengadilan? Ya karena memang menempatkan presiden itu sebagai sumber hukum yang paling utama. Ada sumber hukum yang lainnya, traktat, dan juga yang lainnya, tetapi kan itu kemudian masih di bawah presiden. Presiden adalah sumber hukum yang paling penting di sini. Nah, oleh karena itu ya memang bisa kita mengerti ya bahwa kaidah-kaidah hukum yang ada di sistem di common law system ini kurang dirumuskan secara umum. Nggak seperti yang telah kita jumpai yang ada di civil law system, salah satunya di negara kita. Oke, teman-teman. Mungkin kalau teman-teman baca di referensi lain, teman-teman juga bisa menemukan sistem hukum Islam seperti apa ya. Nah, silahkan teman-teman perkaya referensi teman-teman dengan membaca sistem hukum Islam atau sistem hukum sosialis atau mungkin sistem hukum yang lainnya yang ada di dunia ini, silahkan teman-teman pelajari. Tapi di mata kuliah ini yang saya tekankan dan jadi acuan dalam mata kuliah ini ya cukup sistem hukum 2 ini saja, karena memang ini yang paling banyak dianut di belahan negara dunia ini gitu. Jadi kalau teman-teman mau memperkaya wawasan, pengetahuan, dan referensi teman-teman dengan sistem hukum lainnya, silahkan. Itu justru lebih bagus. Oke, teman-teman, referensi mata kuliah hari ini diambil dari bukunya Profesor Abdurrahman Budiono. Terima kasih teman-teman atas atensinya. Selamat belajar, semoga sukses. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck.